Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Muhammad Akil. Saya akan menguraikan tentang Islam dan COVID. Wabah virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan atau muncul di kota Wuhan di Cina pada tahun 2019 dan telah menjadi teror yang sangat mengerikan bagi seluruh warga dunia dan telah mencapai lebih dari 200 negara di dunia terjangkit virus corona termasuk Indonesia. Dan berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah, mengobati dan mengusir virus ini, termasuk di Indonesia juga. Wabah COVID-19 dalam pandangan Islam. Dalam Islam, wabah ini menjadi ujian bagi manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kepada kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, bersabar juga merupakan bentuk ikhtiar bagi kita untuk lulus dari ujian pandemi ini, seperti dalam jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Islam juga mengajarkan istilah lockdown dan social distancing dalam rangka pencegahan penularan penyakit. Hadis Rasulullah tentang pencegahan wabah penyakit. Ketika menghadapi wabah penyakit yang mematikan, Rasulullah SAW mengingatkan taun atau wabah penyakit yang menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hambanya dari kalangan manusia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza sami'tum bit-ta'uni bi ardin fala tadkhuluha. Wa inna waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Artinya, apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu memasuki negeri tersebut. Apabila penyakit tersebut berada pada suatu negeri yang dimana kamu berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar dari negara tersebut, janganlah kamu lari darinya. Itu riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa Rasulullah sendiri pun mengajarkan untuk istilah lockdown, ya. Rasulullah juga menganjurkan untuk isolasi bagi yang sedang sakit dengan yang sehat agar penyakit yang dialami tidak menular kepada yang lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, janganlah yang sakit dicampur barukan dengan yang sehat. Hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dengan demikian, penyebaran wabah penyakit menular dapat dicegah dan diminimalisir atau bahkan bisa dihilangkan. Wabah penyakit taun di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 18 Hijriah. Terjadi wabah taun di Amwawas atau di Syam, Syria, yang kemudian menyebar sangat cepat ke dataran rendah Yordania. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berangkat menuju Syam, dan ketika sampai di suatu daerah di dekat Syam, mereka ditemui oleh para panglimanya, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah yang ketika itu tinggal di Syam, serta para sahabatnya. Mereka memberitahukan bahwa
telah terjadi sebuah wabah yang menyebar di negeri Syam. Setelah itu Khalifah Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat Muhajirin dan Ansar untuk mengambil keputusan, dan akhirnya beliau memutuskan untuk pulang ke Madinah. Umar pun mengumumkan di hadapan sahabatnya, "Sesungguhnya aku akan berangkat besok pagi, maka berangkatlah bersamaku." Dan ketika Umar bin Khattab mengambil keputusan untuk kembali ke Madinah dan tidak melanjutkan ke negeri Syam, Abu Ubaidah bin Jarrah berkata, "Apakah engkau melarikan diri dari takdir Allah?" Umar pun menjawab, "Iya, benar. Kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain." Lalu datanglah sahabat Abdurrahman bin Auf. Dan dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika engkau mendengar suatu wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Dan apabila itu terjadi di sebuah negeri dan kamu berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar darinya." Maka dengan hadis ini, Umar pun semakin yakin dan membuat kokoh keputusan untuk kembali pulang ke Madinah. Wabah masih terus mengganas, banyak nyawa yang melayang akibat penyakit tersebut. Khalifah Umar pun memberikan perintah kepada Abu Ubaidah bin Jarrah untuk membawa kaum muslimin keluar dari lokasi itu dan membawanya ke mereka ke dataran yang lebih tinggi dan lebih luas serta berudara bersih, jauh dari penyakit. Dan wabah taun yang berada di Syam ini telah merenggut banyak sekali nyawa orang muslim, tidak terkecuali Abu Ubaidah bin Jarrah yang merupakan panglima perang yang berada di Syam. Wabah penyakit corona atau COVID-19 ini merupakan kuasa Allah dan juga menjadi ujian bagi kita semua untuk selalu bersabar, sebagaimana ayat tadi surah Al-Baqarah ayat 194-96, "Wa nabluwannakum bisyai'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min amwali wal anfusi wa basyiris sabirin." Siapakah yang dimakan sabirin? Yaitu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk bersabar. Dan dari corona ini, COVID ini, pandemi ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus bersabar dan menantikan kepada Allah, dan juga tidak kalah pentingnya untuk berikhtiar, yaitu seperti yang selalu digaungkan oleh pemerintah, oleh banyak elemen organisasi, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, terus menjaga jarak, dan masih banyak lagi, seperti di rumah saja, jangan keluar kalau ada hal yang penting. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.